Halo semuanya, perkenalkan namaku Elsa Nindya Maharani dari kelas 9A. Kali ini aku akan mendongeng tentang kisah Nusantara, yaitu bawang putih dan bawang merah. Alkisah. Dahulu kala, di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun ia tidak memiliki paras yang cantik, namun ia memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga bahagia. Ayahnya seorang konglomerat kaya raya, namun pada suatu hari ibunya terkena sakit keras dan meninggal dunia. Bawang Putih pun berduka cita, begitu juga ayahnya. Ayah, mengapa ibu meninggalkan kita begitu cepat? Sudahlah anakku, yang berlalu biarlah berlalu. Kamu masih punya ayah yang akan selalu menjagamu. Di desa yang asli itu pula tinggallah seorang janda dengan anak perempuannya yang bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ia sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia juga membawakan sebuah makanan dan juga membantu Bawang Putih untuk membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia datang untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya berbincang-bincang. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan ibu bawakan untuk kamu dan ayahmu ya. Waduh, kok repot-repot Bu? Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Jangan sungkan sama ibu ya kalau butuh bantuan. Ya sudah, ibu pulang dulu. Karena merasa Bawang Putih memerlukan peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir untuk lebih baik ia menikah dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan dan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah dan ibu Bawang Merah pun menikah. Di awal pernikahan, ibu Bawang Merah terlihat sangat baik kepada Bawang Putih, hingga semuanya terlihat baik-baik saja. Namun, pada suatu hari, ayah Bawang Putih harus bepergian keluar kota dan meninggalkan rumah selama berhari-hari. Sontak, hidup Bawang Putih sangat berubah, seolah bertolak belakang ketika sang ayah berada di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah pun bersikap tidak adil dan lebih sayang kepada Bawang Merah. Heh Bawang Putih, kerjamu jangan cuma bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baiklah Bu, akan saya laksanakan. Putih, jangan lupa juga kamu mencuci bajuku dan membersihkan semua barang-barangku hari ini. Baiklah Kak, akan saya kerjakan. Pada suatu hari, ayah Bawang Putih terkena sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menjadi yatim dan piatu. Semenjak kepergian ayahnya, ibu tiri dan Bawang Merah menjadi bertindak sangat keterlaluan kepada Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kerjamu setiap hari harus bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan, beres-beres rumah, dan lain-lain. Paham kau? Iya Ibu, saya mengetahuinya, akan saya lakukan. Walaupun sering diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah sama sekali membenci ibu dan saudara tirinya. Ia selalu berbuat baik dan juga mentaati segala perintah mereka. Hingga suatu hari, Bawang Putih mengalami masalah besar. Ia menghilangkan baju milik ibu tirinya ketika ia sedang mencuci baju di sungai. Bu, maafkan Putih, karena baju ibu hanyut ketika Putih mencucinya. Apa? Dasar ceroboh, ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang sebelum kamu menemukannya. Pak, dengan bersedih, Bawang Putih menuruti semua perintah ibunya dan ia kembali pergi ke sungai tempat ia mencuci baju tadi. Pencarian Bawang Putih pun tidak berhasil. Ketika matahari mulai terbenam, ia menemukan seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Permisi, Bi. Apakah Bibi ada melihat baju warna merah lewat di sini? Karena itu baju ibu saya yang hanyut karena sungai. Saya harus menemukannya dan juga membawanya pulang. Oh, baju berwarna merah ya nak?
Iya nak, tadi bibi ada lihat. Coba kamu telusuri sungai ini hingga menemukan sebuah gubuk. Di sana ada seorang nenek. Pasti baju yang kamu cari sudah sampai di ujung sungai, tempat di mana gubuk itu berdiri. Mungkin nenek itu yang menemukan baju kamu nak. Hari pun sudah mulai gelap. Bawang Putih merasa putus asa. Namun, ia tetap menyusuri pantai seperti apa yang dikatakan oleh bibi yang ia temui. Saat ia menyusuri pantai, ia menemukan cahaya dari sebuah gubuk yang ia temui di dekat ujung sungai. Bawang Putih pun langsung ke gubuk itu dan menutup pintunya. Permisi Nek, saya Bawang Putih. Saya datang untuk menanyakan kepada nenek, apakah nenek ada melihat baju ibu saya yang hanyut di sungai? Baju berwarna merah ya nak? Iya, tadi aku melihat baju itu tersangkut di dekat rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu, tapi aku harus mengembalikannya kepadamu. Dengan syarat, kau harus tinggal di sini selama beberapa hari. Aku sudah lama tidak ada teman mengobrol. Baiklah Nek, saya akan menemani nenek selama beberapa hari di sini, asalkan nenek tidak bosan dengan saya. Bawang Putih pun tinggal bersama nenek selama 1 minggu lamanya. Ia selalu membantu nenek setiap hari untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah. Tentu saja, si nenek sangat senang. Hingga tepat 1 minggu lamanya, nenek pun memanggil Bawang Putih. Nak, sudah genap 1 minggu kau tinggal di sini untuk menemaniku. Sesuai janji, aku akan mengembalikan baju merah ini kepadamu dan kau boleh membawanya pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih labu kuning ini sebagai hadiah dariku. Putih memilih yang kecil saja. Mengapa kau memilih labu yang ukurannya kecil, nak? Tidak apa-apa, Nek. Saya takut tidak kuat membawa jika memilih yang besar. Bawang Putih pun kembali ke rumah dengan membawa baju merah dan juga labu kuning. Sesampainya di rumah, ia memberikan baju merah itu kepada sang ibu. Apa itu yang kamu bawa? Ini buah labu, Bu. Tadi aku diberikan oleh nenek yang menemukan baju ibu. Sini, berikan labunya kepadaku. Merah, jangan. Labu kuning pun terombang-ambing karena bawang merah hingga akhirnya terpecah. Betapa kagetnya bawang merah dan sang ibu ketika melihat isi dari labu itu. Heh, gembel. Dari mana kamu dapat labu yang berisi emas dan permata ini? Ketika aku mencari baju ibu yang hanyut di sungai, hari pun sudah malam, sehingga aku harus tinggal di rumah milik nenek yang ada di dekat sungai. Tapi nenek itu meminta aku untuk menemaninya selama 1 minggu. Setelah genap 1 minggu, ia memberikan aku hadiah labu ini. Keesokan harinya, bawang merah pergi untuk menghanyutkan bajunya di sungai. Hingga pada akhirnya, ia sampai di gubuk nenek yang diceritakan oleh Bawang Putih. Nek, apakah nenek melihat bajuku berwarna merah yang hanyut di sini? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap 1 minggu di sini. Kalau kamu ingin nenek mengembalikannya. Selama 1 minggu, bawang merah tinggal bersama nenek dengan hanya bermalas-malasan. Jikalau ada pekerjaan yang ia kerjakan, pasti berujung dengan tidak bagus. Karena ia selalu mengerjakan dengan asal-asalan. Hingga akhirnya 1 minggu pun berlalu. Nenek memperbolehkan bawang merah untuk pulang ke rumah. Bukannya nenek seharusnya memberikanku labu sebagai hadiah karena telah menemanimu selama 1 minggu? Ya, sudah. Kamu boleh memilih salah satu dari lagu ini. Aku pilih yang besar ah. Sesampainya di rumah, dengan segera bawang merah mencari ibunya. Dan dengan sangat gembira, ia memperlihatkan labu yang ia bawa. Karena mereka takut Bawang Putih meminta bagian, mereka pun menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu. Setelah Bawang Putih pergi, mereka pun membuka labu itu. Namun, isi dari labu itu bukanlah emas, tetapi puluhan ular berbisa. Hewan itu pun langsung menyerang bawang merah beserta ibunya, hingga keduanya tewas. Bagaimana nih menurut kalian mengenai dongeng bawang putih dan bawang merah?
Aduh, sangat menyeramkan. Maka dari itu, kalian jangan menjadi orang yang jahat seperti bawang merah dan ibunya. Sekian dongeng dari aku, Elsa Nindya Maharani dari kelas 9A. Dadah!